Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, para sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita peluang untuk menikmati hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan atau peluang yang Allah berikan ini dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada dalam musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah agar COVID ini segera berakhir dan kita pun bebas melakukan aktiviti, tidak dibatasi lagi, insya-Allah. Baiklah, saudaraku yang berbahagia, kita walaupun tidak bertemu pandang, bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan dengan media elektronik ini tidak mengurangi majlis ilmu yang kita adakan, insya-Allah. Hari ini kajian kita yang terputus beberapa lama yang lalu membahas kitab Tanbihul Ghafilin. Hari ini kita bahas halaman 531. Halaman 531 Tanbihul Ghafilin jilid 2. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih bahawa Iblis telah menemui Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Lalu Nabi Yahya berkata kepada Iblis, yaitu, beritahu kepadaku tentang macam-macam tabiat manusia menurut pendapatmu. Saudaraku, jadi Nabi Yahya ini pernah bertemu
dengan iblis laknatullah alaih dan bertanya tentang beberapa macam manusia yang akan dihadapi oleh iblis. Lalu iblis menjawab, sebagian di antara mereka ada manusia seperti kamu, artinya para nabi, para rasul. Kamu adalah orang yang maksum, artinya orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga dari segala perbuatan maksiat. Itulah para nabi, para rasul dan para wali Allah. Dan ini, kelompok ini, manusia yang macam ini, iblis memang sulit, bahkan tak mampu untuk mengganggunya, karena dia terjaga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga mereka ini. Yang kedua, ada kelompok manusia berada dalam genggaman kami. Kata iblis, ada kelompok kedua, iaitu manusia yang berada dalam kelompok genggaman kami. Anak kecil main bola lah, senang bawa sana, tendang sini, begitulah caranya, kerana mengikuti hawa nafsu. Dan ada kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang termasuk berat, kata iblis, bagi kami. Siapa mereka itu? Iaitu, kami, kata iblis, sudah berusaha sekuat tenaga untuk menggodanya, sehingga kami dapat menggodanya. Akan tetapi, ia buru-buru membaca istighfar, sehingga sia-sialah apa yang telah kami lakukan itu. Akan tetapi kami tidak pernah berputus asa, namun juga tidak mencapai apa-apa yang kami inginkan. Jamaah yang berbahagia, sekedar mengimbas kembali biar lebih faham. Ada 3 kelompok manusia menurut pandangan iblis laknatullah alaih. Satu kelompok para nabi, para rasul dan para wali Allah. Iblis tak mampu menghadapi, iblis tidak mampu menggoda kelompok ini. Kenapa? Karena mereka maksum, dijaga oleh Allah. Makanya para nabi, para rasul itu, para wali Allah tidak melakukan maksiat kerana terjaga. Allah jaga mereka. Nah, kelompok kedua, kata iblis, kelompok kedua ini memang mudah digoda. Dia bagaikan ibarat bola yang dimainkan oleh anak-anak. Tendang sana, tendang sini, pusing sana, pusing sini, boleh. Artinya apa? Kelompok kedua ini kelompok yang sangat mudah digoda oleh iblis dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok yang juga termasuk berat. Iblis menggoda dia, berusaha menggoda, sedaya upaya menggodanya, dan berhasil menggodanya. Tetapi setelah melakukan maksiat dan iblis sudah merasa berhasil, tiba-tiba orang ini mengucapkan istighfar, bertaubat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Lalu Allah ampunkan. Di sini iblis gagal lagi. Kecewa berat. Jamaah yang berbahagia, ada 2 catatan yang barangkali ingin kita berkongsi. Pertama, yang digoda iblis itu adalah orang yang baik-baik.
Orang yang tidak mau ikut dia goda. Orang nak solat, iblis goda. Tu dia. Orang nak bersedekah, iblis goda. Orang nak pergi umrah, iblis goda. Artinya, setiap kita nak buat baik, iblis goda. Tapi orang main judi, iblis tak goda. Minum arak, iblis tak goda. Kenapa? Kerana dia sudah lakukan perbuatan iblis. Kerana dah jadi teman iblis. Yang kedua, perlu diingat, bila kita tergoda oleh iblis, katakanlah kita tergoda oleh iblis, kerana kita juga manusia yang lemah, mudah terpedaya, ikut ajakan iblis. Katakanlah kita berbuat maksiat, tapi kita cepat-cepat sadar, cepat insaf dan bertaubat, Allah terima taubat kita. Kita minta ampun, Allah ampunkan kita. Iblis paling kecewa. Dalam bahasa mudahnya, spoil lah. Aku dah penat goda dia, dia pun dah minta ampun, Allah ampunkan. Artinya iblis gagal. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, ketika kita terlanjur berbuat salah, bila kita terlanjur berbuat maksiat, bila kita terlanjur termakan godaan iblis, maka segeralah bertaubat, segeralah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saudaraku, salah seorang orang bijak berkata, saya merenung, saya berfikir, kira-kira dari pintu mana iblis dapat masuk pada manusia. Kira-kira setan ni nak goda manusia lewat pintu mana? Ternyata ada 10 pintu yang setan akan masuk dalam rangka menggoda manusia. Jamaah yang berbahagia. Pertama, disebut dengan pintu rakus, tamak, haloba, dan buruk sangka. Kita tengok sejarah, sejarah lah. Nabi Adam ni terbujuk rayuan iblis. Kenapa? Kerana ada perasaan tamak. Seluruh surga, seluruh kenikmatan surga diberikan kepada Adam alaihissalam dan istrinya. Uskun wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan min haitsu syi'tuma. Seluruh fasiliti surga diserahkan kepada Nabi Adam dan istrinya. Nikmatilah, makanlah apa yang ada. Tapi satu kata Allah, jangan dekati pohon ini. Tapi inilah sifat manusia, tamak ini digoda oleh iblis sehingga Nabi Adam gagal mentaati perintah Allah. Nah, pintu tamak ini digunakan iblis, digunakan setan untuk memuskan kita. Tamak harta, rezeki tak benar. Kita tahu, kita mengaji, rezeki Allah dah tentukan. Kalau orang belajar tauhid, dia tak risau soal rezeki ni. Kenapa? Karena rezeki Allah dah tentukan. Orang itu takkan mati kalau rezekinya masih ada. Tugas kita berusaha mendapatkan rezeki, ikhtiar mendapatkan rezeki itu, berdoa mendapatkan rezeki itu. Ya, itu tugas kita. Tapi Allah dah siapkan. Allah dah siapkan. Nah, untuk itulah, yakinlah, rezeki, rakus macam mana pun kita, tamak macam mana pun kita, tidak menambah rezeki. Rezeki Allah dah tentukan. Ya?
Dalam firman Allah surat Hud ayat 6, ya. Dalam Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jamaah, cuba perhatikan ayat itu, surat Hud 6. Wa ma min dabbati fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satu ekor binatang pun di muka bumi ini yang Allah tidak tentukan rezekinya. Allah dah tetapkan. Semua binatang di muka bumi ini Allah sudah tetapkan rezekinya. Renungkan. Kalaulah binatang saja Allah tetapkan rezekinya, Allah tentukan rezekinya, bukankah kita manusia, makhluk yang sempurna, makhluk yang jauh lebih mulia dari binatang? Takkanlah Allah tak siapkan rezeki kita, bro. Pasti Allah siapkan. Yakin. Nah, orang kalau sudah belajar tauhid, dia tidak akan pernah risau soal rezekinya. Ya, Allah punya kewajipan menyiapkan rezeki kita. Kita punya kewajipan untuk mengambil rezeki itu. Jadi tamak macam mana pun kita, rakus macam mana pun kita, rezeki kita Allah dah tentukan. Hati-hati. Setan bermain di sini. Dia goda, tak cukup, semua tak cukup. Ya. Nampak orang punya basikal, dia nak beli. Nampak orang punya kereta pun nak beli. Padahal tak cukup duit. Tengok orang ganti TV, dia pun nak ganti juga. Kurang aja. Itu. Ini manusia tamak. Jadi tamak atau rakus atau panjang angan-angan atau buruk sangka, itu salah satu pintu setan untuk manusia. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ada rasa tamak, rakus, perhatikan Al-Quran surat Hud ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang yang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah telah menyiapkan rezekinya, memberi rezekinya. Kalau binatang saja Allah siapkan rezekinya, takkanlah Allah tak siapkan rezeki kita. Bukankah kita mulia dari binatang, brother? Ya. Yang kedua, pintu mana iblis nak masuk, setan nak masuk? Iaitu pintu ingin hidup terus dan panjang angan-angan, tulul amal. Orang yang suka panjang angan-angan, andai kata aku sekian, andai kata umpama aku, itu dia. Ya. Panjang angan-angan. Bukan tak boleh berangan-angan, tapi yang masuk akal lah. Kalau sekolah darjah 3, tak tamat pun darjah rendah. Sekolah rendah pun tak tamat, sampai darjah 3 saja. Tapi angan-angan nak jadi menteri besar, mana boleh. Ya. Ingat, bila kita hidup dengan panjang angan-angan, lalu kita akan hadapi, ingat pada datangnya hari kematian yang mendadak. Saya bertanya kepada diri sendiri, ayat manakah yang saya ambil untuk memperkuat pendapat itu? Lalu saya menemukan firman surat Luqman ayat 34. Jadi orang bijak ini berkata, panjang angan-angan ini adalah salah satu pintu iblis masuk menggoda kita. Maka ayat mana yang patut saya pegang menjadi landasan
terhadap panjang angan-angan ini, yaitu surat Luqman 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi, berangan-angan itu boleh. Yang tak boleh itu panjang angan-angan, berlebih-lebihan. Ya, kalau tak berangan macam mana? Ya, nak semangat. Ya, saya berangan-angan anak supaya pandai, maka saya semangat cari duit nak sekolahkan anak. Itu maksudnya boleh berangan-angan. Ya, saya berangan-angan nak pergi haji, maka saya semangat simpan duit. Boleh. Tapi saya berangan-angan nak beli ini, kereta besar, pada ya kereta ada lagi. Itu. Takut nanti bila kita terlalu panjang angan-angan, iblis masuk, kita terjerumus dalam maksiat, ketika itu ajal pun sampai. Ya. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Ya. Jadi ingat bahawa kematian bila-bila saja boleh terjadi. Ya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bayangkan jamaah yang berbahagia, kalau minggu depan Allah takdirkan kita mati, macam mana? Siap belum? Belum. Tapi siapa yang jamin kita hidup minggu depan? Tak ada jaminan. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, berangan-angan itu yang patut-patutlah. Ya. Saya selalu mengatakan, biarlah makan ubi tapi nyata. Makan ubi tapi di alam nyata lebih baik daripada makan pizza tapi di alam hayalan. Lebih bagus makan ubi di alam nyata daripada makan pizza tapi mimpi. Yang ketiga, pintu ketiga, iaitu ingin bahagia terus dan nikmat yang berkecukupan. Ya, ingin hidup bahagia terus dan ingin nikmat cukup terus. Lalu takut nikmat itu hilang. Ya, maka hendaknya kita sadar setiap nikmat, ya, yang kita dapat itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah SWT. Semua manusia ingin bahagia. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Hati-hati. Kalaulah kebahagiaan itu kita dapati dengan melanggar perintah Allah, kalaulah kebahagiaan itu kita dapati dengan melakukan yang haram, inilah. Ini berarti setan sudah campur tangan di situ. Maka hendaklah pahami firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. As-Su'ara ayat 205 dan 207 yang bermaksud, maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka siksaan yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu nikmati. Jamaah yang berbahagia, bahagia itu dambaan semua manusia. Semua orang mau nikmat.
Tetapi bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu yang penting. Jangan dengan bersenang-senang kita lalai terhadap perintah Allah. Ingat sekali lagi, setiap kenikmatan yang kita dapati akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sebuah hadis Nabi yang mengatakan, la tazulu 'abdan yaumal qiyamah hatta yas'ala arba'. Tidak berganjak telapak kaki seorang hamba di akhirat nanti. Tidak berganjak telapak kaki seorang hamba di akhirat kecuali ditanya 4 perkara. 4 perkara. Di antaranya ditanya umur. Umurmu kemana kau habiskan? Umur kita ni, kemana dihabiskan? Maksiat saja? Enjoy saja? Atau sekedar cari makan, cari hidup, jalan sana, jalan sini saja? Ilmu yang kau pelajari, kemana kau amalkan? Kau belajar tentang solat, engkau solat tak? Engkau belajar tentang ilmu haji, manasik haji, engkau dah pergi haji, umrah ke belum? Engkau tahu fadilah sedekah tapi engkau tak sedekah? Ilmu yang kita pelajari itu kemana diamalkan? Kita tahu Allah mencela, Rasulullah mencela orang yang putuskan tali silaturahim, tapi kita putus silaturahim. Itu masalah. Yang ketiga, badanmu. Badan sehat. Gimana? Untuk solat ke? Hanya sekedar kerja saja? Jamaah, kalau badan satu soalan, kemana kau gunakan? Kalau ilmu satu soalan, kemana kau amalkan? Kalau umur satu soalan, kemana kau gunakan? Tapi harta yang kita dapati 2 soalan. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu harta, kata Allah, dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Hati-hati. Ada orang dapat harta berasal yang halal, sumber halal, tapi belanja pada yang haram. Dapat gaji nombor ekor. Dapat halal, belanja haram. Ada orang dapat dari yang haram, belanja pun tempat yang haram. Itu. Duit santu dimakan setan. Dapat duit nombor ekor, beli minum arak. Dapat dari sumber haram, belanja ke haram. Ada orang dapat halal, belanja haram. Dapat gaji, beli nombor ekor. Ada lagi dapat haram, belanja halal. Belanja, dapat duit haram, dapat duit nombor, tapi sedekah ke masjid. Itu. Ada. Ditanya semua. Aina iktasabahu, dari mana kau dapat, wa fima, dan kemana kau belanja. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu harta dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Hati-hati. Jadi tidak salah kita hidup bersenang-senang. Tidak salah kita berbahagia. Semua manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin senang. Tetapi cara mendapat kesenangan itu yang penting. Cara mendapatkan kebahagiaan itu yang penting. Oleh karena itu, hati-hati terhadap godaan-godaan iblis. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita sambung yang keempat. Tadi baru kita bahas 3 pintu. Pertama, pintu tamak, iblis masuk. Yang kedua, pintu panjang angan-angan. Yang ketiga, pintu ingin bahagia.
terus menerus. InsyaAllah minggu depan kita akan bahas pintu keempat, kelima dan seterusnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.